hari kedua gelaran WSBK Mandalika, tribun penonton terpantau ramai sejak pagi. Meski penonton di hari pertama sepi, namun hari ini penonton WSBK Mandalika terpantau membludak. Tribun dari berbagai kategori nampak penuh. Tak heran jika kemarin hampir tak ada penonton yang datang. Pasalnya kemarin masih sesi latihan atau free praktik, sedangkan hari ini mulai race 1. Jadwal WSBK Mandalika hari kedua dimulai dengan sesi FP3 pada pukul 8.30 WITA. Kemudian dilanjutkan dengan sesi Super Pole pukul 10.40 WITA. Dan yang terakhir adalah sesi race 1 pada pukul 13.30 WITA. Pihak promotor sirkuit Mandalika menargetkan penonton WSBK Mandalika akan mencapai 50.000 orang. Hingga hari ini, tiket yang telah terjual mencapai 30.000 lebih dari berbagai jenis kategori. Bahkan tiket Grandstand A dan B sudah ludes terjual. Sebagai informasi, pada gelaran WSBK Mandalika 2022 ini, pihak penyelenggara menyiapkan banyak hiburan untuk penonton. Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney Maya Watono menyampaikan, dalam gelaran WSBK 2022 ini disajikan acara pendamping atau side event sehingga para penonton akan mendapatkan pengalaman baru. Side event ini berupa paddock show yang memungkinkan penonton dapat mendekat ke panggung pemberian trofi dan juga festival seni, musik, dan food performance dengan tajuk Nusantara Festival. Nusantara Festival akan menyajikan diantaranya kesenian daerah seperti gendang belek dari Lombok dan tarian api dari Bali, penampilan lokal dari pemuda-pemudi Lombok, mulai dari tarian seperti tari gandrung dan rudat, hingga konser musik dari Bafana Ethnic Group dan Amtenar. Puncak dari Nusantara Festival adalah penampilan kotak, armada, Wika Salim, serta tradisional musik collapse project yang mengkolaborasikan musik pop Indonesia dan musik tradisional Indonesia. Selain Nusantara Festival, gelaran WSBK 2022 juga akan dimeriahkan oleh Lombok Sumba Fair, yang merupakan persembahan dari pemerintah Provinsi NTB. Lombok Sumba Fair berlokasi di area tengah Pertamina Mandalika International Street Circuit atau yang disebut sebagai area tapal kuda ini menyajikan tradisional colossal dance, World Music Festival, dan Mandalika Aircraft Expo. Maya menjelaskan, InJourney akan terus menjalin koordinasi dengan berbagai pihak untuk terus memaksimalkan persiapan yang dilakukan, baik untuk main event dan side event. InJourney berharap, dengan berbagai persiapan matang yang sudah dilakukan untuk menyambut WSBK Seri Indonesia tahun ini, sektor pariwisata nasional dapat terus bangkit dan tumbuh, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional, ujarnya. Lantas bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Sirkuit Mandalika terus mematangkan persiapan jelang WSBK yang hanya tinggal menghitung hari.
persiapan trek, logistik, hingga fasilitas penunjang terus dilakukan oleh ITDC dan MGPA selaku promotor sirkuit Mandalika. Dengan mepetnya waktu, pekerjaan di sirkuit Mandalika hanya menyisakan penataan tampilan dan pembersihan lintasan saja. Salah satu penataan tampilan yang tak kalah penting untuk dilakukan sebelum gelaran WSBK adalah pengecatan lintasan sirkuit Mandalika yang meliputi track length, garis curb, serta track limit. Lantas sampai di mana ya progres pengecatan lintasan sirkuit Mandalika hingga saat ini? Kali ini diketahui garis curb sirkuit Mandalika telah rampung dicat. Sebagai informasi, pengecatan ini merupakan bagian dari track improvement. Sebelum dicat ulang, beberapa garis curb sirkuit Mandalika diubah menjadi curb Misano yang memiliki ukuran berbeda dari curb standar. Salah satu garis curb yang diubah ke model Misano adalah curb yang berada di tikungan 5 menuju tikungan ke-6. Usai dirubah ke model Misano dan dibersihkan, garis curb dicat oleh ahli road grip asal Inggris. Pengecatan ini pun diketahui gercep dilakukan, sehingga tidak memakan waktu yang lama. Selain garis curb, track limit juga diketahui akan segera dicat. Pengecatan track limit ini perlu dilakukan karena terdapat bekas ban para pembalap yang terlihat sangat mengganggu. Selain itu, pekerjaan di sirkuit Mandalika meliputi pemangkasan rumput hingga pembersihan trek area. Perlu diketahui, pembersihan trek diketahui menggunakan cairan khusus atau deterjen untuk mengepel aspal lapisan terakhir sirkuit Mandalika dan juga dengan teknik khusus sesuai standar internasional. Pembersihan dengan teknik ini terbukti sangat cepat. Dalam waktu yang singkat, permukaan aspal yang sebelumnya berwarna coklat langsung berubah warna menjadi hitam pekat dan nampak mewah. Selain persiapan di area lintasan sirkuit, ITDC diketahui juga terus melengkapi fasilitas di sirkuit Mandalika. Salah satu fasilitas yang sangat penting adalah area parkir. Saat ini kami tengah merampungkan penyediaan fasilitas parkir kawasan berikut jalan penghubung dari Roundabout Sunggung menuju area parkir selatan di kawasan The Mandalika, ujar General Manager The Mandalika Bram Subiandoro. Penataan fasilitas parkir di area sirkuit dan kawasan The Mandalika yang dilakukan meliputi pekerjaan pengerasan area kantong parkir, pemasangan penerangan jalan atau PJU dengan solar cell dan sinage penunjuk arah lot parkir. Tidak hanya itu, guna memastikan penyelenggaraan event berjalan lancar, baik di sisi crowd control dan manajemen lalu lintas, ITDC dan MGPA telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Polda NTB serta Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Tentunya semua berharap gelaran WSBK Mandalika November mendatang dapat berjalan lancar dan berbeda dari tahun lalu. Lantas bagaimana menurut kalian dengan perkembangan sirkuit Mandalika hingga saat ini? Komen di bawah ya.